A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani ya talabah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran akidah, yang dimana pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang seputar sifat-sifat wajib bagi Allah. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya atau pelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah membahas beberapa bagian tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Sebagaimana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran sifat wajib bagi Allah, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat al-ilmu, yang dimana al-ilmu sendiri yaitu artinya adalah maha mengetahui. Sebagaimana bahwasanya Allah sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya, pasti Allah itu maha mengetahui. Dan juga perlu diketahui bahwasanya apa? Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Inilah tentang definisi atau pengertian tentang sifat al-ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya yaitu Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Yang artinya yaitu adalah tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah itu mengetahui rahasia dan juga bisikan mereka. Wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahwasanya apa? Allah juga amat mengetahui segala yang gaib yang berada di alam semesta ini. Dan juga di dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al, yang artinya adalah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Alimul ghaibi wasyahadah, bahwasanya apa? Yang mengetahui semua yang dohir ataupun yang tidak dohir atau yang gaib. Yaitu siapa kalau bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Maha Dzat yang sempurna. Nah, inilah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu adalah sifat al-ilmu. Nah, selanjutnya yaitu adalah apa alasan Allah Ta'ala itu Maha mengetahui. Di sini ada dua alasan. Yang pertama yaitu adalah sebagai pencipta, Allah itu harus mengetahui pasti apa yang diciptakannya. Sebagaimana kita lihat contohnya di sini adalah sebuah jam, yang dimana ketika kita melihat jam tersebut, yang di dalam jam tersebut terdapat alat geometri yang sangat sempurna dan juga sangat akurat, sehingga apa? Sehingga jam tersebut dapat memenuhi sebuah tujuan pembuatan, dan juga apa? Di dalam jam tersebut dapat membatasi waktu bahkan dalam hitungan detik. Dan juga bahwasanya kita tidak akan ragu bahwasanya jam yang kita lihat pasti ada yang membuatnya, dan pembuatnya pasti memiliki sebuah kemampuan dan juga pengetahuan yang mencukupi untuk menyempurnakannya dan juga apa? Mengakurasikan jam tersebut, sehingga apa? Tujuan pembuatan jam tersebut menjadi apa? Menjadi berhasil. Sedangkan apabila ada orang yang mempercayai bahwa jam tersebut yang kita lihat muncul dengan sendirinya atau ada secara kebetulan atau tanpa ada orang yang membuatnya, atau orang tersebut tidak meyakini bahwasanya apa? Orang yang membuat jam tersebut tidak memiliki ilmu sama sekali, ini sangatlah
mustahil. Maka apa? Maka orang yang meyakini hal ini akan dikategorikan apa? Ke dalam kelompok orang-orang yang bodoh, yang tidak mampu membedakan antara langit dan bumi. Sehingga kita lihat bahwasanya apa? Akan tetapi kita melihat seseorang yang membuat jam tersebut apa? Menjadi sangat sempurna dan juga menjadi sangat akurat. Kita meyakini bahwasanya pembuatnya memiliki apa? Memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup. Inilah contoh kita apabila kita melihat sebuah jam. Dan begitu juga jika kita mengamati atau melihat alam semesta ini beserta isinya. Kita lihat seperti keindahan bintang, bulan, dan juga bermacam-macam keunikan makhluknya. Sebagaimana ada binatang, tumbuhan, dan juga manusia yang beragam bentuknya. Meskipun ilmu pengetahuan yang mengkaji hal ini sudah memenuhi ribuan buku, namun kita masih saja tidak mampu untuk mengetahui secara detail segala keagungan dan keanehan yang termuat di dalam alam semesta ini. Dengan contoh ini kita bisa meyakini bahwasanya apa? Alam beserta isinya ini memiliki sebuah misteri di dalamnya, dan juga apa? Pasti memiliki sebuah pencipta. Dan yang menciptakannya siapa? Yaitu adalah Zat yang maha sempurna, baik itu dalam kekuasaannya maupun dalam ilmunya. Dan juga sangat mustahil bagi kita untuk mengatakan bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini memiliki sifat lemah ataupun memiliki sifat bodoh. Dan bila ada orang yang meyakini karya agung dan indah ini ada secara kebetulan atau menisbatkan kepada makhluk yang lemah dan bodoh, tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang sangat bodoh. Karena apa? Karena dalam fitrah akal manusia yang baik ataupun yang sehat tidak akan mempercayai anggapan orang tersebut yang tidak benar. Dan begitu juga kita sangat meyakini bahwasanya apa? Penciptaan alam ini yaitu bisa kita nisbatkan kepada Tuhan yang maha kuasa dan juga apa? Dan juga maha mengetahui. Inilah alasan pertama mengapa Allah itu maha mengetahui. Dengan contoh ini kita bisa melihat bahwasanya salah satu keagungan Allah yang sangat besar. Alasan kedua yaitu sebagai pencipta, Allah sebagai pencipta harus memiliki sifat maha sempurna. Dan apabila Allah itu tidak memiliki sifat sempurna atau Allah tidak memiliki sifat mengetahui, berarti Allah dikatakan bodoh atau kurang. Dan hal ini sangatlah mustahil bagi Allah, karena Allah pasti maha mengetahui dan juga maha memiliki sifat sifat sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Yang artinya adalah, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu rahasiakan? Dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Bahasanya Allah itu mengetahui tentang ciptaannya yang berada di alam semesta ini dan juga beserta isinya. Dan juga sebagaimana dalam firman Allah yang lain, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati
Wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Yang artinya adalah Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi juga memiliki 7 bumi. Perintah Allah berlaku padanya. Supaya apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya agar kita semua mengetahui bahasanya Allah itu adalah apa? Adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan juga sesungguhnya Allah itu ilmunya atau pengetahuannya benar-benar meliputi segala sesuatu. Inilah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah itu memiliki sifat maha sempurna. Inilah 2 alasan mengapa Allah itu maha mengetahui. Nah, inilah sekilas pembahasan tentang pengertian dan juga penjelasan dan juga dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu adalah sifat al-ilm. Nah, selanjutnya yaitu kita setelah mengetahui dan juga memahami tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu adalah sifat al-ilmu, maka kita akan lanjutkan yaitu sifat wajib bagi Allah yang ke-10, yaitu adalah sifat al-hayat, yang dimana arti al-hayat adalah maha hidup. Sebagaimana Allah sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya, pasti dialah maha hidup. Dan juga Allah tidak akan pernah mati, karena kehidupan Allah akan kekal abadi dan tidak akan ada akhirnya. Karena Allah lah yang memiliki kehidupan. Dan juga Allah adalah sebagai apa? Sebagai sumber bagi kehidupan di alam dunia ini. Sebagaimana apabila ada orang yang mengatakan, berikan contoh nyata tentang kehidupan Allah, kita bisa membuktikan jawaban dari pertanyaan orang tersebut, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara ketika kita melihat dari ciptaannya, yang dimana kita lihat ciptaannya yang berada di sekeliling kita, yaitu yang pertama adalah manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, yang dimana semua ciptaan tersebut, yaitu hewan, manusia, dan juga tumbuh-tumbuhan, memiliki kehidupan. Walaupun kehidupan makhluknya itu tidak dengan sendirinya, yaitu kehidupan kita ada yang memberikan kehidupan kepada makhluknya. Maka kita akan menjawab dengan hal itu, siapa yang memberikan kehidupan kepada makhluknya? Yang memberikan kehidupan kepada makhluknya yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau zat yang maha sempurna, yang telah memberikan kehidupan kepada kita semua atau kepada makhluknya. Karena apa? Karena Allah lah sebagai apa? Sumber kehidupan. Dan jika apabila Allah tidak memiliki kehidupan atau tidak memiliki sumber kehidupan, maka Allah tidak akan mungkin memberikan kehidupan tersebut kepada yang lainnya, karena Allah adalah sumber kehidupan. Dengan hal ini, ketika Allah sebagai sumber kehidupan bagi makhluknya, maka Allah memberikan kehidupan tersebut kepada makhluknya, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sebagaimana kita lihat contohnya, ketika kita melihat air mata sumber, yang dimana ketika air mata sumber tersebut mati, maka aliran sungai pun juga ikut mati. Dan apabila air mata sumber itu hidup, maka aliran sungai pun juga apa? Akan juga hidup. Inilah contoh nyata bahasanya tentang kehidupan Allah yang bisa kita nisbatkan kepada makhluk. Dan juga ada beberapa pertanyaan lagi, yaitu
Apa alasan kehidupan kita itu tidak dengan sendirinya? Kita bisa buktikan bahwasanya apa? Kehidupan kita tidak dengan sendirinya, yaitu pertama, kita tidak bisa mengatur kehidupan kita. Kita sebagai manusia, bagaimana cara mengatur kehidupan kita? Inilah sangatlah mustahil kita bisa mengatur kehidupan kita. Yang kedua, dalam umur kita. Dalam umur kita, bahwasanya hidup umur manusia ada yang pendek dan juga ada yang umurnya panjang. Tapi dalam umur kita sekarang, apakah bisa lebih dari ribuan tahun? Jawabannya sangat mustahil. Umur manusia itu lebih dari 1000 tahun, kecuali para nabi Allah. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Bukti yang ketiga, bahwasanya kehidupan kita tidak dengan sendirinya, yaitu apa? Apakah kita bisa memberikan kehidupan kita kepada orang lain? Jawabannya sangat mustahil kita memberikan kehidupan kepada orang lain. Karena kita ingin hidup. Ketika manusia ingin hidup, apakah manusia tersebut memberikan kehidupan kepada orang yang mati? Apakah bisa dengan hal itu? Jawabannya sangatlah mustahil. Inilah beberapa penjelasan tentang definisi atau pengertian dari sifat al-hayat, yang dimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya yaitu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah yang maha hidup, dan juga Allah itu kehidupannya juga berdiri sendiri. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya adalah wal hayyu, dialah yang maha hidup, yaitu siapa? Allah. La ilaha illa hu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Fad'uhu mukhlisina lahuddin, maka hendaklah kalian sembahlah Dia, yaitu Allah, dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita diutamakan untuk menyembah Allah Ta'ala, karena kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala, dan juga kita tidak boleh menduakan atau juga memusyrikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga inilah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu adalah sifat al-hayat. Nah, inilah sekilas tentang penjelasan atau pengertian dan juga dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu adalah sifat al-hayat. Nah, inilah beberapa pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini, yaitu dua sifat wajib Allah, yaitu adalah sifat al-ilmu dan juga sifat al-hayat, yang insya Allah mudah-mudahan antum bisa memahami dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga apa? Dan juga bisa menambah keyakinan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Hadza minni mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi